Raksa. Halo guys, welcome back to kelompok 12. Saksikan vlog kami selanjutnya. Bye. Saya Aida Skilastari, absen 3. Saya Amalia Putri absen 5. Saya Natasha Diva Arlita, absen 24. Saya Maulana Bilatu Laili, absen 33. Saya Raifa Nikahla. Saya Samhadi Muklis. Saya Muhammad Sultan Diki Wahyudi. Nama saya Dapat Darmawan. Apa sih Candi Bajang Ratu itu? Nah, Candi Bajang Ratu adalah candi peninggalan Kerajaan Majapahit yang berasal atau berada di Desa Temon, Kabupaten Mojokerto. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan adalah salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Nah, fungsi dari Candi Bajang Ratu ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanagara yang dalam Kertanegara disebut kembali ke dunia Wisnu tahun 1250 Saka. Candi ini terbuat dari batu bata merah dan anak tangga dan atap terbuat dari andesit. Nah, struktur bangunannya itu berdiri di ketinggian 41,49 mdpl dan juga panjangnya adalah 11,5 dan juga lebarnya 10,5 meter. Nah, denah candi ini berbentuk segi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ganesha. Ganesha adalah anak dari Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Ganesha mempunyai nama antara lain Ganapati, Vignaraja atau Siddhinatha. Nama yang terkenal adalah Ganesha Ekadatta. Ganapati mempunyai arti rakyat primitif. Vignaraja mempunyai arti penyingkir rintangan. Siddhinatha menunjukkan ia hanya memiliki gading sebelah. Dalam mitologi, Aparajita, Raja Ganesha disebutkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Berkepala gajah, 2 tangan di belakang masing-masing membawa peracu aksamala. 2 tangan depan masing-masing memegang mangkuk dan petahan gading. Belalainya menghisap di dalam mangkuk yang melambangkan ia sebagai dewa ilmu pengetahuan yang tidak habis-habisnya mencari ilmu. Yang menjelaskan Siwa. Siwa merupakan dewa tertinggi Trimuti yang dianggap sebagai Pusa Dewa. Dewa ini digambarkan bertangan 4 di masing-masing, memegang Tamara, Atsmala, Kamandalu, dan Trisula. Di tengah mahkotanya, di atas kening terdapat simbol arca Jagamala, itu bulan sabit dan tengkorak. Sedangkan pada keningnya terdapat trinetra yang dapat membakar apa saja yang dikendalikan oleh Siwa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arca Nandi. Apa yang dimaksud dengan arca Nandi? Yang dimaksud dengan arca Nandi adalah Nandi merupakan lembu yang menjadi wahana atau kendaraan Dewa Siwa dalam mitologi Hindu. Candi yang memiliki arca Nandi adalah candi yang digunakan untuk pemujaan Hindu Siwa dan biasanya ditempatkan pada ruangan suci. Nandi biasanya digambarkan dalam posisi mendekatkan. Kali ini saya akan menjelaskan Arca Bhairawa. Arca Bhairawa merupakan perwujudan dewa raksasa dalam aliran sinkretisme Tantrayana. Arca Bhairawa memiliki 2 tangan, dengan tangan kiri memegang mangkuk dari tengkorak manusia berisi darah manusia dan tangan kanan membawa pisau belanda. Penggambaran Bhairawa
membawa pisau konon untuk menunjukkan upacara ritual matsya atau mangsa. Bhairava kategori udra atau ganas dan digambarkan bersifat kejam, berwujud mengerikan, memiliki taring dan bertubuh sangat besar seperti raksasa. Rambutnya disangkut besar ke atas menyerupai bola, tapi di sementara kertas bahu, gelang tangan dan gelang kakinya berupa belita. Indok 939 Masehi. Karena apa? Dibuktikan dengan penemuan patung prasasti ala santan. Di prasasti ala santan. Di prasasti itu ada tulisan warahu atau waharu. Jadi kemungkinan nama Brahu diambil dari kata warahu atau waharu, yang artinya bangunan suci, tempat pemujaan bagi agama Buddha. Nah, adapun suatu cagar budaya, situs cagar budaya itu dinamai dengan berbagai penemuan atau peristiwa atau desa setempat. Kayak Candi Tikus itu adalah suatu peristiwa di mana sebetulnya itu adalah dulu dijadikan tempat sarang tikus, maka dinamakan Candi Tikus. Sebenarnya itu bukan candi, itu adalah petirtaan. Nah, Candi Brahu ini karena diketemukan 4 lempeng prasasti, nah, nampak dari kata warahu atau waru, jadi nama Brahu diambil dari kata warahu atau waru. Adapun cerita masyarakat juga yang ada yang mengatakan nama Brahu. Bra itu gelar dari Raja Majapahit Brawijaya. Bu itu abu. Karena ini membangunnya pada masa kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan tenggelam berdirilah Singosari. Maaf ya. Tenggelam berdirilah Majapahit. Karena Candi Brahu ini terletak di jantung ibu kota Majapahit, masih dipergunakan juga meskipun Majapahit beragama Islam. Oh ini. karena dulu sudah berkembang baik agama Buddha, agama Hindu atau agama Kapitayan atau Karesian. Apa kata Kapitayan atau Karesian? Itu adalah yang menggambarkan para resi-resi yang ada di wilayah Teraulan sini. Nah, makanya cerita rakyat itu ada yang mengatakan juga bahwa Brahu berasal dari kata Inspirasi dari ini tuh. Abu Brawijaya. Karena ada yang mengatakan bahwa Candi Brahu ini sebagai tempat untuk menyimpan sebagian abu dari Raja Majapahit. Jadi ada yang mengatakan Candi Brahu ini, dari kata Pak Gopur tadi, tempat pembakaran mayat raja, tetapi tidak ada bukti otentik atau arkeologis yang mendukung bahwa candi ini sebagai tempat pembakaran mayat Raja Majapahit. Maka cerita tersebut dikatakan tidak benar. Kemungkinan bisa dibakar di bawahnya atau di mana. Nah, sebagian abunya disimpan di sini. Mulai dari Raja Wijaya, Jaya Negara, Tribuana Tunggal Dewi sampai Hayam Apa mau pakai tripod ya? Puncak kejayaan Majapahit adalah diperintah raja bernama Hayam Wuruk dengan patihnya gajah sama yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Siapa yang hafal? Oh, Palapa. Aku jawabnya pemuda. Bonus 50.000 yang hafal Sumpah Abukti Palapa. Google. Oke, next lanjut. Kayaknya nggak bisa. Nanti tadi tuh ke museum, Pak. Wah, nggak di foto tadi ya? Di foto Sumpah Mukti Palapa. Lamun terus kalah Nusantara. Nah, itu adalah gambaran. Saya buka Indra panjang. Ini berukuran tinggi 25 meter, panjangnya 18 kali Jadi ini. 2,5 meter. Ya buka kayak gitu. 18 kali Ya, buka. 22,5 Enggak, meter. Jadi Candi Brahu ini merupakan candi yang terbesar, tertinggi
tertua di Jawa Timur yang terbuat dari Oh ya, ini kalau dibangun sudah saya jelaskan, tapi ini waktu ditemukan masa zaman Belanda. Yaitu karena dulu memang Indonesia ini dikuasai oleh orang Belanda, maka yang mengetahui atau yang memberi penjelasan adalah orang-orang Belanda. Nah, itu tahun 1890. Ya, Gubernur Jenderal Raffles itu ya, orang Belanda ya. Dari Inggris ya, waktu itu dari Inggris. Jadi orang-orang arkeolog dari Inggris juga pernah ke mana itu wilayah Indonesia ya, Pak, ya. Nah, ini yang menemukan adalah Gubernur Jenderal Thomas Raffles. Ya, gubernur yang lebih tahu ini. Saya lupa. Bayangkan betapa hebatnya kekuasaan kerajaan Majapahit pada waktu dahulu, ya. Nah, jadi selain 3 tempat yang kita kunjungi. Baik, saya akan menjelaskan tentang Bima merupakan kembar dari 5 bersaudara Pandu. Dalam bawahnya dia salah satu tokoh yang dapat memperoleh kita Adi. Hal tersebut melambangkan pertemanan dengan Dewi Ruci. Setelah melalui berbagai rintangan yang berat karena kekuatan dan kesaktian yang dimilikinya, pengamatan Bima muncul pada akhir masa Majapahit. Sejarah Candi Brahu. Candi Brahu diperkirakan berasal dari kata Wanaru atau Warahu, yaitu nama sebuah bangunan suci yang disebutkan dalam prasasti Tembaga Alasantan yang ditemukan kira-kira 45 meter di sebelah Candi Barahu. Prasasti tersebut dibuat pada tahun 861 Saka atau 9 September 1939 Masehi. Perintah Raja Muku Sindok dari Kahlegan. Fungsi dari Candi Brahu sendiri adalah sebagai tempat pembakaran jasad-jasad para raja di zaman Majapahit. Selain itu, tempat ini juga dimanfaatkan sebagai tempat ritualnya para penganut agama Hindu dan Buddha. Di sini saya akan menjelaskan objek yang kelima, yaitu mata uang emas Majapahit. Yang 3 koleksi uang itu adalah uang kepeng. Uang kepeng adalah pada bidang muka terdapat 2 huruf pada bagian atas, bawah, kanan, kiri yang berfungsi sebagai sumber keterangan tentang gelar dan masa pemberian uang gobok artinya berbentuk bulat, terdiri dari 2 sisi, yaitu wayang, kandi, Arjuna, Semar dan topeng. Sekian vlog dari kami, see you. Sekian dari kelompok 12. Bye-bye. Against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in